Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Hairudin, mahasiswa PPG guru tertentu tahap ketiga gelombang 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 1925003.011. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah SMP Negeri 2 Legok, Kabupaten Tangerang pada mata pelajaran matematika kelas 9 dengan materi peluang. Terima kasih, mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ya, kalau yang belum sarapan ya kondisinya nggak kuat ya kalian bilang aja apa sama bapak ya. Kalau ada yang nggak kuat mau izin istirahat dulu nggak masalah ya. Tapi mudah-mudahan kita semua kuat ya. Oke, pertama bapak pengen absen dulu nih kehadiran dari kalian. Takutnya ada yang nggak hadir ya, entah sakit atau kepentingan lain. Oke, bapak panggil Ajeng Aulia hadir. Kemudian Arjuna Sakir. Oke. Kemudian Arya Sakir. Berikutnya Aulia Ferdiani hadir. Lalu Putri Diningrat. Sorry ya, mata bapak ada kurang awas. Kenardi hadir. Kemudian Kesha hadir. Listi Octavia. Kemudian Lutfia Auliani. Lalu Joshua Raihan. Kemudian Raisya. Lalu Ratu Aulia, Ratu Alesa, sorry, salah lagi kan. Oke, kemudian Ruth Chelsea, Sarah Sakir, tidak hadir. Berikutnya Rian ada. Setiawan, Selvia hadir. Siti Nur Amelia hadir. Wina Marina. Oke, 20 orang yang tidak hadir 3 ya. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang peluang ya, peluang. Ini biasanya sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari kan ya. Oke, apakah kalian sering dengar kata-kata berhasil, gagal, nah ya, kemudian mungkin kalah, lawannya apa? Menang. Nah, kalah menang. Nah, biasanya tuh kalau gagal, berhasil, itu biasanya kalian temukan dalam apa istilahnya itu? Istilah apa kalau gagal, berhasil? Kalian mencapai apa ya kalau di situ? Pekerjaan, sebuah pekerjaan akan berhasil atau akan gagal, gitu ya. Kemudian kalau kalah atau menang, permainan. Biasanya kalau kita adu poli gitu, perlombaan lari, kalah menang ibaratnya. Nah, untuk setiap pekerjaan atau permainan, kan sebelum kita melakukannya kita adakan dulu sebuah proses gitu ya. Apakah kita bakal menang, apakah kita bakal kalah, apakah kita bakal berhasil atau gagal. Nah, bagaimana seperti kita merencanakan semuanya, kita harus melakukan sebuah perhitungan. Ya, konsepnya gini. Kalau misalnya lihat tim sepak bola, kalian lihat Indonesia, timnas kita ya,
timnas kita. Kalau timnas kita akan melawan misalnya Timor Leste, negara yang belum ketahuan, gitu ya, untuk sepak bolanya. Dia negara-negara baru. Perkiraan Indonesia bakal menang atau kalah lawan Timor Leste? Perkiraan kalian? Menang, karena Timor Leste negara baru, belum berkembang sepak bolanya. Nah, tapi kalau Indonesia, kita ingin melawan Brazil misalnya, apakah kemungkinan besar kita akan menang atau kalah? Kalah. Nah, jadi yang namanya seorang manajer atau pelakon ya, pelaku langsung itu pasti melakukan perhitungan dulu ya setiap melakukan sesuatu, bagaimana caranya, gitu ya, apa yang akan dihadapinya. Nah, kalau semuanya sudah diatur, maka untuk kemungkinan berhasil atau menang itu akan lebih besar, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba ke pembahasan kita mengenai peluang ya. Di sini Bapak kasih dari proyektor ini. Oke, ini ada ilustrasi ya, sebuah ilustrasi gambaran. Oke, ya. Setiap orang pasti mempunyai keinginan berhasil ya dalam hidup ya. Untuk meraih suatu keberhasilan, kita sering berhadapan dengan beberapa jenis kemungkinan yang harus dipilih. Oke, setiap kata memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada, maka ada beberapa kemungkinan yang kita alami, yaitu berhasil atau mungkin gagal. Oke, dalam hal memilih dari beberapa kemungkinan itu, setiap orang bijak pasti melakukan perhitungan untuk mendapat pilihan yang tepat. Oke, itu suatu pilihan peluangnya lebih besar akan berhasil. Jadi peluang, gitu ya. Nah, oke, kita lihat untuk yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini hubungannya peluang ya, hubungannya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari peluang ini, kita semua diharapkan menjadi orang-orang yang bijak, yang mampu memilih suatu cita-cita yang peluangnya lebih besar, sesuai dengan bakat dan keadaan masing-masing. Sesuai dengan yang Bapak pernah sampaikan di awal pertemuan kita ya. Kalian pilih akan kemana sekolahnya, mau jadi apa, gitu ya. Nah, itu kita masuk dalam kategori peluang, ya, peluang. Oke, lalu di sini misalnya ada sebuah kotak, gitu ya, ada sebuah kotak. Di dalamnya terdapat 100 buah bola dengan nomor 00 sampai dengan 99. Bola tersebut diambil satu secara acak ya, satu secara acak. Oke, menurut tebakan kalian, bola nomor berapa yang akan terambil? 01. Ada nggak bola 01 di dalam kotak? Ada, karena nomornya dari 00 sampai dengan 99. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita lihat dulu di sini. Kemungkinan pertama diambil nomor berapa yang muncul? Oh, ternyata 00 ada di situ. Gitu ya. Oke. Kemudian lagi kita lihat. Oke. Sebentar. Bentar ya. Kita coba lagi. Ya, lanjut. Oh, nomor 94 ternyata yang kedua. Dan kita ambil lagi berikutnya ternyata 35. Jadi semua nomor yang tercatat dari 00 sampai dengan 99 kemungkinan semua akan terambil manapun gitu ya, apapun kira-kira bakal terambil. Yang penting ada nomornya. Oke. Nah, di sini kita coba lanjutkan dulu ya sebentar ya sebelum kita masuk ke peluang. Oke, berikutnya nanti Bapak akan kasihkan sebuah proyek ya. Proyek ini kita akan adakan percobaan ya, percobaan dengan koin dan dadu. Oke ya.
ini kita akan melakukan percobaan di kegiatan yang berikutnya. Ini kita masuk ke kegiatan intinya ya. Selama 30 menit ke depan kita akan coba satu percobaan, dan nanti yang berikutnya Bapak kasih percobaan yang lain lagi ya. Pertama dengan koin, yang kedua dengan baju. Oke, sebentar Bapak matikan dulu proyektornya. Oke, ini ada beberapa koin, bisa diambil mungkin per kelompok, bisa diambil per kelompok satu orang. Oke, kita akan coba masuk ke materi yang kita akan menjalankan. Oke, materi kita berbicara mengenai peluang dari suatu percobaan ya. Percobaan. Oke, misalnya dari sebuah mata uang ya, koin ya, dia mempunyai berapa sisi kalau koin ini? Dua ya. Sisi pertama berisikan angka, berisi yang kedua, sisi kedua gambar. Oke, kalau koin ini kita lempar, kemudian kita tangkap, kira-kira yang terbuka bagian atas ini apa? Angka atau gambar. Bisa jadi angka, bisa jadi gambar. Oke, jadi itulah yang namanya kita sebagai kemungkinan. Kemungkinan koin kita lempar akan muncul yang pertama angka, yang kedua akan muncul gambar. Itu kalau satu buah koin, dia satu buah koin. Nah, kemungkinan itu kita bisa sebut sebagai peluang, tapi bukan yang istilah dasar lah. Peluang dari kemungkinan munculnya angka atau gambar kita sebut peluang. Kemungkinan dari muncul angka atau gambar. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau misalnya kita pakai 2 buah koin ya, kita pakai 2 buah koin. Tadi kan 1 koin doang ya. Sekarang kita pakai 2 buah koin. Oke, koin pertama kita lempar. Kemungkinan kan akan muncul angka atau gambar. Kita pasangkan dengan yang satunya lagi. Kalau kita lempar, kemungkinan akan muncul angka atau gambar, gitu ya. Jadi kalau kita lempar berbarengan nih, dua-duanya kita lempar. Bagaimanakah kemungkinannya akan muncul? Gitu ya. Salah satunya bisa angka, yang sebelah sini bisa gambar. Atau yang sebelah sini angka, yang sebelah sini angka juga, gitu kan? Yang sebelah sini gambar, yang sebelah sini angka. Atau yang sebelah sini gambar, sebelah sini gambar. Oke, jadi kemungkinan kalau dari 2 buah koin ya, tadi 1 koin ya, 1 koin. Karena kalau misalnya 2 koin kita lempar berbarengan, kemungkinan yang akan muncul koin 1, koin 2. Koin 1 ya. Sorry, ini koin 1. Dia akan muncul angka gambar. Koin 2 kemungkinan tadi ya, angka akan bertemu dengan angka atau gambar. Yang di sini gambar akan bertemu dengan angka atau gambar. Ya, jadi kemungkinan seperti ini. Ada berapa kemungkinan yang muncul dari 2 koin yang ditos berbarengan? Ada 4, yaitu angka dengan angka ke sini kan? Oke, kemudian angka dengan gambar, kemudian gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Oke, itu kita bicara mengenai kemungkinan. Nah, sekarang kita coba sebentar ya. Kita coba Oke, kita lihat di sini apakah itu
kita akan coba telisik apa itu pengertian dari peluang. Peluang tadi yang kita sudah coba ini ya, peluang adalah nilai dari sebuah kemungkinan. Oke, nilai dari sebuah kemungkinan. Nah, kita coba lihat di sini. Ya. Oke, apa itu peluang? Ya. Peluang adalah nilai kemungkinan. Ya. Nah, secara bahasa Indonesia-nya ya, kita lihat lebih panjang di sini. Peluang ialah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan akan terjadi suatu peristiwa. Sekali lagi, suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan, gitu ya, seberapa besar, atau kita mau biasa bilangnya persentase, gitu ya, kemungkinannya besar atau enggak nih, gitu ya. Oke, di sini ada contoh, ya. Kita bisa lihat contohnya. Oke, yang tadi ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Sebuah mata uang logam ditos atau dilemparkan. Tentukan peluang. Nah, ini ada hitungannya kalau untuk peluang ya. Peluang akan muncul angka. Oke, tadi kejadian yang mungkin yang tadi kita bahas ya. Kalau dari suatu koin muncul angka atau gambar, gitu kan? Nah, kemudian ya, kedua kejadian itu angka atau gambar, ya, yang kemungkinan kan ya, kemungkinan angka atau gambar. Si kedua kejadian itu mempunyai peluang yang sama, bisa jadi angka atau bisa jadi gambar, ya, punya peluangnya sama. Maka peluang akan muncul angka dari berapa kejadian tadi? Yang kemungkinan dua ya. Angka ada berapa di sini? Ada satu. Angka ada satu, kemungkinannya ada dua. Maka peluang akan muncul angka atau P angka, peluang angka ya, adalah 1 dari 2 atau 1/2. Ya, itu peluang. Kalau kita lempar, berapa peluang muncul angka? 1/2. Berapa peluang akan muncul gambar? 1/2. Kan dari satu sisi. Ya, satu sisi muncul dari dua kemungkinan, gitu ya. Oke, jadi keduanya peluangnya muncul 1/2. Oke, yang berikutnya nih ada contoh lagi kita. Contoh yang kedua, nah ini yang sering nih biasanya ya, di kelas, ya, atau di pengurus OSIS di sekolah. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Oke, contoh kedua, pada pemilihan pengurus kelas ada 4 orang calon ketua. 4 orang calon ketua, yaitu A, B, C, dan D. Oke. Calon sekretaris ada 2 orang, yaitu E dengan F. Oke. Ada berapa jenis pasangan yang mungkin menduduki pengurus kelas tersebut? Ada berapa kemungkinan pasangan? Berapa kemungkinan pasangan? Ada? 8. Benar nggak? Coba kita lihat. Kemungkinan yang pertama, kayak ketua kelasnya A, sekretarisnya E, gitu ya? Atau ketua kelasnya A, yang sekretarisnya F. A berpasangan dengan E atau A dengan F. Calon berikutnya B, punya kemungkinan nggak berpasangan dengan E? Kemungkinan. Atau berpasangan dengan F? Punya kemungkinan. Jadi kalau setiap calon ketua, gitu ya, ada 4 orang, kemungkinan berpasangan dengan salah satu dari sekretaris. Berarti 4 kemungkinannya berpasangan dengan 2, gitu ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 8. Coba kita lihat benar atau enggak. Ya, ini kemungkinan yang akan terjadi ya, kemungkinan yang akan terjadi. A, F, B, E, B, F, C, E, D, E, dan D, F. Oke, itu kemungkinan. Ya, kita kembali lagi ke kemungkinan. Belum bicara soal peluang. Oke, kita coba lagi berikutnya.
Nih, pada pilkada suatu daerah, calon bupati terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Calon laki-laki adalah L1, L2, L3, L4. Calon dari perempuan P1 dan P2. Ada berapa jenis kemungkinan yang akan terpilih jadi bupati di daerah itu? Yang mana yang kira-kira? Ada berapa kemungkinan? Lihat calonnya ada berapa? Calonnya ada berapa? Ada 6. Calonnya ada 6. Berapa yang laki-laki? 4. Yang perempuan? 2. Jadi seluruhnya calon ada 6. Berarti kemungkinan yang terpilih jadi pemenang ada berapa orang kemungkinannya? Mungkin nggak sih L1 ini menang? L2? P1? Berarti semuanya punya kemungkinan. Ada berapa kemungkinan berarti? Ada 6. Semuanya oke, kan laki-laki atau perempuan oke. Oke, nah ini ada suatu pertanyaan. Ya, ada berapa jenis kemungkinan? Tadi sudah kita jawab ada 6. Nah sekarang yang kedua, antara laki-laki dan perempuan, manakah yang peluangnya? Nah kita bicara mengenai peluang. Manakah yang peluangnya lebih besar akan terpilih jadi bupati? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan yang terpilih dari 6 ini? Pesertanya ada? Laki-laki berapa? Perempuan? 2. Kira-kira yang bakal lebih mungkin lebih besar kemungkinannya menang, peluangnya lebih besar, laki-laki atau perempuan? Kenapa laki-laki? Kenapa laki-laki? Kenapa laki-laki? Jumlah calonnya lebih banyak laki-laki. Oke, gitu ya. Jumlah calonnya lebih banyak laki-laki. Jadi kemungkinan besar laki-laki yang terpilih, gitu ya. Karena peluangnya pesertanya lebih banyak yang laki-laki. Kita coba lihat di sini. Ya, laki-laki yang akan kemungkinan besar terpilih sebab calonnya lebih banyak. Ya, oke. Nah berikutnya kita akan adakan percobaan. Kalian akan adakan percobaan. Tadi kita sudah coba pakai koin ya, 1 koin seperti apa, kemudian 2 koin. Tadi kita sudah coba hasilnya seperti itu ya. Nah ini berikutnya Bapak akan coba kasihkan kalian lembar kerja. Untuk yang pertama, masing-masing diisi nama, jangan lupa. Oke, kita nanti lihat nomornya. Oke, ini ada KTP teman-teman. Oke, sudah dilihat. Di situ ada kegiatan 1 ya, eksperimen peluang. Alat yang digunakan, koin sudah ada tadi. Oke, 1 lagi kita coba pakai dengan dadu. Ya, pakai dengan dadu. Oke. Coba 1, 2, 3. Oke. Ya, sebelum kalian mulai lakukan percobaan, kita lihat dulu di sini sebentar ya tentang dadu. Tentang dadu, ada berapa angka dadu di sini? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau 1 dadu kita lempar. Oke.
kemungkinan yang muncul angka berapa? 1. Ada nggak kemungkinan angka yang lain keluar? Berapa? 6. Ada nggak kemungkinan lain angka keluar? Berapa lagi? 2. Bisa lagi? 4. Bisa lagi? 3. Bisa lagi? 5. Jadi kemungkinannya pasti dari 1 sampai dengan 6, karena mata dadu ini mempunyai sisi 6 buah, ya 6 buah sisi. Nah, kalau kita catatkan hasilnya, mungkin ya kita catatkan hasilnya sebentar. Ya. Kemungkinan hasilnya kalau dari 1 mata dadu, ya ini ada mata 1, mata 3, mata 5. Ya, kalau kita lempar 1, kemungkinan yang akan muncul adalah mata 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau misalnya ya, mata dadu ini kita lempar berbarengan dengan koin ya. Tadi 1 koin munculnya apa? Angka atau angka. Kita padukan. Set, itu lakukan percobaan. Set, lempar. Nah, jatuh. Perkiraan muncul apa? Ada yang coba lakukan sebentar. Coba lakukan. Itu ada dadu kan? Ada koin, coba lakukan sebentar. Ayo, coba diangkat dadu ini sama koin dulu ya. Munculnya apa? Gambar dengan 5 di sana. Itu bisa sama ya, bisa sama. Di sini munculnya apa? Gambar sama angka 2. Di situ munculnya apa? Angka dengan 3 ya, sisi 3. Oke. Jadi kan beda-beda ya. Ada yang sama kebetulan, Oke, munculnya untuk koin posisi gambar dengan dadu titik 5 gitu ya. Yang di sini tadi gambar dengan titik 2 dadunya, yang di sebelah sana angka dengan dadu titik 3. Oke. Nah, dari percobaan yang sudah kalian lakukan itu ya. Kan tadi kemungkinan. Nah, itu yang sudah kalian lakukan percobaan. Itu adalah kejadian. Gitu ya. Dari kemungkinan itu kejadiannya yang muncul. Gitu. Oke, nah sekarang coba kalian lakukan percobaan boleh, atau kalian coba pasangkan koin dengan dadunya gitu ya. Kemungkinan pertama, oh ini kedua, oh ini ketiga, ini keempat gitu ya. Atau oh ini dengan ini pasangan, oh ini kemungkinan pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Dan seterusnya. Kalian coba lakukan percobaan itu, lalu di sini ada tabel ya, tabel kemungkinan dari yang kalian coba. Tulis semua hasil kemungkinannya yang kalian coba pikir gitu ya. Oke, ada koin dan ada dadu. Kemungkinan muncul yang pertama apa, berikutnya apa, kalian coba isikan di situ dulu ya, kalian coba. Nah sekarang ya boleh dimulai dulu, kalian coba pakai koin dengan itu terangkat kemungkinan apa aja yang akan muncul antara koin dengan dadu. Jika ada yang mau bertanya boleh ya, silakan.
Gajinya muncul dua itu di sini G, 2. Oke, kalau misalnya dilempar lagi, kan kemungkinan aja gambar atau kemungkinan ini akan berubah. Mungkin nggak kalau dia oh iya, berarti ditulisnya di mana? Berarti ada gitu ya. Lakukan. Oke. Gimana? Bisa? Oke. Baik, dari percobaan, ada yang mau presentasikan hasilnya nggak? Dari hasil percobaan. Gimana? Kalau satu, ada yang mau presentasi hasilnya tidak? Berapa? 2. Ya, ada yang mau coba? Nanti kalian buat tabel, ya hasilnya tabel seperti yang ada di situ. Boleh silakan, ada yang mau coba? Silakan, yang mau coba. Belum berhasil ya? Oke, Messi, silakan Messi. Ya, boleh bawa hasil. Silakan. Ya.
Sudah? Oke, sip. Terima kasih banyak. Bagaimana yang lain? Dari hasil misi menuliskan seperti ini. Bisa diterangkan sedikit Messi dari hasil kamu ini? Jika dadu dilempar akan muncul koin dilempar akan muncul kemungkinan angka atau gambar gitu ya. Nah, kalau dadu dilempar akan muncul kemungkinan 1 sampai dengan 6. Jadi setiap angka atau gambar gitu ya mempunyai kemungkinan yang sama akan berpasangan dengan mata dadu 1 sampai dengan 6 gitu ya. Oke, jadi mungkin saja koinnya muncul angka, dadunya 1 gitu ya, titik 1. Kemudian kalau koinnya angka, dadunya titik 2. Atau koinnya angka, dadunya titik 3 dan seterusnya sampai dengan 6 gitu ya. Nah, ini yang namanya kemungkinan. Nah, di dalam peluang kita kenal ada istilah yang namanya ruang sampel dengan titik sampel. Nanti kita coba. Sebentar. Ya. Ini terlalu panas kalau didiam jadi matikan agak lama. Oke ya, kita ada yang namanya ruang sampel dengan titik sampel. Nah, ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi. Itu namanya ruang sampel, semua kemungkinan. Nah, kalau tadi kalian sudah praktekkan, lempar koin mungkin munculnya apa, lempar dadu kemungkinan munculnya apa, itu kemungkinan, gitu ya, kemungkinan. Nah, dari tabel yang tadi sudah dibuat oleh Messi, gitu ya, oleh Messi, kita bisa lihat semua kemungkinan ada berapa tadi. Dari sebuah dadu dengan sebuah koin dilempar bersamaan, seluruh kemungkinannya ada berapa tadi? Ada 6 kalau dia angka, kemudian 6 kalau dia gambar. Jadi 6 angka atau 6 gambar, kemungkinannya ada 12. Itu semua kemungkinan yang mungkin muncul, gitu ya. Semua kemungkinan yang mungkin muncul. Nah, di dalam peluang kita kenal di sini yang namanya ruang sampel, gitu ya. Nah, semua kemungkinan yang akan terjadi, yang akan terjadi itu disebut sebagai ruang sampel. Ingat ya, ruang sampel adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi, gitu ya, yang mungkin saja terjadi. Itu namanya ruang sampel. Kemudian yang berikutnya ada istilah ini, titik sampel. Titik sampel ialah masing-masing kejadian yang ada pada ruang sampel. Misalnya tadi kemungkinan ada 12 kan. Kalau kita tos sekali lagi, coba tos sekali lagi, muncul apa? Kita dua-duanya koin dengan dadu. Oke, munculnya apa? Gambar dengan angka berapa? Angka 5, gambar dengan angka 5. Oke, berarti itu yang namanya titik sampel. Titik sampel itu kejadiannya, gitu ya. Kejadiannya itu yang disebut titik sampel. Sedangkan kemungkinannya disebut ruang sampel. Oke, kita coba untuk kita sudah masuk ke poin yang kedua. Kalian boleh catat dulu hasil dari praktek kita yang barusan. Dan kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Kalian boleh tuliskan jawabannya. Nanti akan dikumpulkan kembali ya yang mau barusan itu.
Oke. Kalau sudah? Sudah ya? Oke, yang sebelah sana? Sudah? Oke, sebelah sana sudah? Oke, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya ya, 30 menit ini. Yang berikutnya kalian Bapak kasih tugas lagi. Jangan bosan-bosan sama tugas pokoknya. Ya. Oke, tadi kita sudah melakukan yang percobaan poin dengan jadi. Sekarang ada percobaan lagi. Kalian coba dulu selama beberapa menit ya. Nanti Bapak coba tanya apakah ada yang terlebih dahulu melaksanakan atau mendapatkan hasilnya ya. Nanti tinggal lapor ke Bapak. Ini ada LKPD berikutnya. Kalian bisa isikan di sini ya. Apa yang kalian akan coba? Nah, pertama kita masih punya poin berapa? Tadi kalian punya modal poin 3. Kalau dagingnya ada berapa? Ada 2. Dagingnya ada 2. Dari 3 poin itu, dari 3 poin ya. Poin yang satu. Dan ini ada jatuh, dia menjatuhkan diri ternyata. Oke, poin sama dadu sudah lengkap kan? Ada yang mau gelinding ke mana? Tambahnya, ya. Baik, berikutnya kalian lakukan percobaan kemungkinan kemunculan, ya kemungkinan. Semua kemungkinan kalian bisa tulis di situ untuk 2 buah dan 2 buah dadu. Kalau yang untuk 3 buah poin Bapak contohkan, bentar ya, Bapak contohkan. Oke, dulu ya. Nih, 3 buah dadu sebelum 3 buah poin kan. Tadi sudah kita lakukan kalau 1 buah poin kemunculan kemungkinan muncul apa? Angka dengan gambar 1 poin. Oke, poin kedua kemungkinan muncul angka atau gambar sama kan? Tapi dia berpasangan dengan angka poin pertama atau gambar poin pertama. Ya, ini masih poin pertama, poin 1. Oke, di sini poin 2. Poin 2 berisikan angka dengan gambar, sama di sini angka dengan gambar. Oke, lalu poin ketiga isinya apa lagi poin ketiga? Angka dengan gambar. Oke, berarti di sini kemungkinan dia akan berpasangan dengan poin kedua. Di sini angka gambar. Di sini ketemu dengan angka dan gambar. Yang ini ketemu angka dengan gambar sama. Yang ini juga angka dengan gambar. Jadi kemungkinan ada berapa? Kalau 3 buah poin kita letakkan secara bersamaan, berapa kemungkinan yang akan muncul? Kita coba ya. Kemungkinan pertama adalah angka. Poin 1 muncul angka, poin 2 muncul angka, poin 3 muncul angka. Kemungkinan kedua angka gambar. Angka gambar muncul ke sini. Ya. Kemudian ketiga angka gambar dengan angka gambar angka lagi. Kemudian angka gambar. Berikutnya gambar angka. Berikutnya gambar gambar. Berikutnya lagi gambar lagi angka. Terakhir gambar. Ada berapa kemungkinan muncul? Ada
8 kemungkinan. Ya. Kalau mau tanya peluang munculnya ketiga-tiganya angka berapa? Peluang muncul ketiga-tiganya angka 1 dari berapa kejadian? Dari berapa kemungkinan? Dari 8. Berarti peluangnya adalah 1 dari 8. Peluangnya begini. Ya. Nah, berikutnya kalian bisa coba yang sudah Bapak kasih RKPD, kemudian ada koin tadi. Koin ini bisa digunakan. Oke. Jadi ada tabel kan sih ya? Ada tabel yang sudah Bapak kasih ya? Oke. Tadi kemungkinan kita ingat mata dari 1 ada berapa? Ada berapa matanya? Ada enggak? Di sini sudah ada. Mata dari 1 ada. Oke. Mata dari 2 ada berapa? Ada 6. Kalau kita lempar berbarengan, nah ini kebetulan muncul 6 dengan 6. Ada di kotak pojok mana? Ada di kotak yang mana? Paling terakhir ya? Iya, poin 1 6, poin dari 1 6 dan 2 juga 6. Kalian tulis itu 6 dengan 6. Nah sekarang kalian uji lagi kemungkinan yang lain. Ya, coba poin 1 poin lain. Dadu 1-nya 6. Mungkin nggak dadu 2-nya 5? Berarti kalian tulisnya di mana? Mungkin nggak kalau dadu 1-nya 6, dadu 2-nya keluar 5. Mungkin ya, tuliskan di sebelah mana. Coba poin dadu 1 di sebelah mana atas atau samping? Dadu 1 atas atau samping di mana? Atas. Berarti dadu 1-nya 6. Mana dadu 1-nya 6? Lihat situ. Dadu 2-nya 6. Berarti paling pojok kanan bawah. Di sini tulisnya 6 dengan 6. Ya. Kalau dadu 1-nya 6, kemudian dadu 2-nya 5, gimana tuh? Gimana tulisnya? Di atas yang tadi. Di atasnya yang tadi. Oke? Jadi dari 1 bulan, dari 2-nya ini. Coba ada yang mau bertanya? Silakan kami melakukan percobaan. Ya, tidak. Oke, ya yang lain dulu. Oke, ya, ya malu 6,6. Kalau 6,5 di sini. Dadu 1-nya 6, dadu 2-nya ini. Lanjut.
kalau ada yang sudah selesai, boleh kita tolong seperti tadi Misi sudah lakukan. Ya, bisa kita tolong dipresentasikan hasilnya. Kalau nggak kuat, istirahat itu apa? Ya, jangan paksa. Istirahat dulu di UKS. Yuk. Ya. Kalau misalnya ini satu, mana? Ini udah satu. Ini mana? Atas kan? Dua kan? Dari duanya mana? Nah, berarti dua.
Sudah? Yang sudah. Kita mau coba dulu. Untuk tabelnya bisa diisikan? Bisa diisikan? Ada, silakan di sini. Oke, Raisa, mau coba? Ini buatkan tabel hasilnya. Oke, yang lain coba diperhatikan. Mungkin kalau ada yang nanya boleh ya. Dari hasil presentasinya lainnya. Oke, yang lain bagaimana? Selesai kan? Kalau ada yang mau minum di luar boleh di sini. Nggak susah kan?
hasil dari Aisyah barusan ya. Tuliskan seperti ini. Oke. Artinya apa sih kalau satu-satu ini Aisyah? Coba, satu-satu artinya apa? Dari satu muncul angka 1 atau lingkaran 1 ya, titik 1. Dari duanya muncul titik 1 juga gitu ya. Oke, jadi dadu 1 muncul titik 1, dadu 2 muncul titik 1. Jadi ditulisnya 1 dengan 1. Mata dadu 1, mata dadu 2, 1. Oke ya. Oke. Berikutnya kalau di sebelahnya, harusnya di sini tulisnya apa ini? Mata dadu 1, 1 ya. Mata dadu 1, 2, mata dadu 2, 1. Agak terbalik sedikit nggak masalah deh ya. Ya, yang penting kesininya bisa 1, 2, 1, 3, kesini 2, 1, 2, 3, 1. Ya, artinya di sini kita mau dadu 1, di sana dadu 2. Ya, seperti ini. Ya, jadi dadu 1-nya 1, dadu 2-nya 1, dadu 1-nya 2, dadu 2-nya 1, dan seterusnya sampai ke sana. Ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan di situ. Di kita di bawah. Ya, di LKB ini ada pertanyaan. Itu PD2. Oh belum. Oke, sekarang tantangannya ya dari Bapak ya. Di tabel yang di atas ada pertanyaan tuh. Ya, aturan percobaan. Ya, sekarang di tantangan berikutnya kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 cari peluang, berapa peluang muncul dadu berjumlah 7. Ya, cari peluang muncul dadu berjumlah 7 dari sini. Yang di sana kelompok 2 berjumlah 8, mata dadu berjumlah 8. Kelompok 3 mata dadu berjumlah 9. Kelompok 4 mata dadu berjumlah 10. Bapak contohin dulu sekali. Oke, coba perhatiin. Sebelum kalian hitung peluangnya ya, sebelum kalian hitung peluangnya, Bapak contohin dulu. Mata dadu berjumlah 11. 7, 8, 9, 10 kan? Sekarang mata dadu berjumlah 11. Ada berapa di sini yang berjumlah 11? Ada 2. Jumlahnya 11. 5 dengan 6, 6 dengan 5. Jumlahnya 11. Nah, kalian coba cari. Ini adalah titik sampel yang terjadi. Ruang sampelnya yang mana? Semua. Ada berapa ini? Ada berapa titik sampel? Jumlahnya 30. Nah, berarti ruang sampel dengan jumlah titik sampel 30. Nah, peluangnya gimana tadi? Peluangnya gimana? Titik sampel berbanding dengan ruang sampel. Titik sampel berbanding ruang sampel. Coba tentukan berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 7, jumlah 8, 9, dan 10. Berapa yang mana yang
2 sudah dapatkan? Dia sudah dapatkan? Sudah? Oke, nanti semuanya muncul ya dari satu-satu. Satu orang lagi. Sudah dituliskan di depan. Peluangnya berapa? Siapa yang mau dua? Yang mau dua? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada yang mau duluan? Ya, siapa yang mau duluan? Apa ditunjuk aja dari mau duluan? Orang aja deh, satu orang siapa? Masih boleh? Ya, bisa aja. Masih lama lagi, masih lama. Mencetak gol terus jadi. Oke, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Oke, ini ya peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Coba kita lihat. Ya, boleh. Oke, ini pen namanya kursi bawahnya. Oke, nah. Oke, kurus kita. Oke, buat yang lain ya. Oke, yang lainnya. Kenapa 1 dengan 6? Kenapa 1 dengan 6? Jumlahnya 7. 2 dengan 5? Jumlahnya 7. 3 dengan 4? 4 dengan 3? 5 dengan 2? 6 dengan 1. Gitu ya, jadi paham ya? Kalau jumlah 7 berarti di sini 2 dengan 5 kan 7, 5 dengan 2 7. Ya? Oke, terima kasih banyak. Peluangnya dari berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik sampelnya, ruang sampelnya ada 36. Berarti peluangnya 6 per 36 atau disederhanakan jadi 1 per 6. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat ini. Lembut sahabat belum mengajar. Oke. Untuk kita sudah melakukan 2 kali percobaan, ya, 2 kali percobaan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi penutup, hanya 10 menit lagi, ya, 10 menit. Nah, di sini kita akan mencoba merefleksikan apa yang sudah kita pelajari tadi, ya. Coba kasih kita kesimpulan atau penguatan, ya. Oke. Dan dari kegiatan hari ini,
dengan kegiatan pembelajaran yang biasanya lebih enak yang mana kalau untuk belajar? Seperti ini, ya, karena kalian langsung, ya, bisa nanya sama teman, bisa kerja bareng, ya kan? Bisa juga dibantu sama gurunya. Ada tampilan layar, ada tampilan, ya, kalian bisa nulis di papan tulis, seperti itu ya. Jadi lebih enak dengan seperti ini mungkin ya, dari yang kalau gurunya berani aja, gitu ya, atau kalian jadi tugas aja gitu. Oke, kemudian dari tadi peluang, kesimpulannya apa sih peluang tadi? Tadi sudah disebut bahas. Peluang adalah, oke, singkatnya aja, singkatnya sedikit ya. Peluang, kemungkinan dari sebuah kejadian. Oke. Kemudian apa itu ruang sampel? Seluruh kemungkinan kejadian. Oke, apa itu titik sampel? Oke, kejadian yang benar-benar terjadi. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembelajarannya itu, kemudian untuk materi berikutnya kita masih akan ketemu dengan peluang lagi, ya, peluang lagi. Nanti gimana cara mencari peluang tadi sudah. Kemudian nanti kita akan mencoba menghitung peluang yang lain lah, ya, dalam bentuk yang lain, ada perhitungan lagi. Mudah-mudahan kita masih tetap dalam keadaan kelas seperti ini. Kita agak sedikit mungkin panas kawan, ya, tapi kita tetap belajar dengan serius walaupun agak santai gitu ya, jangan terlalu serius banget karena matematika udah susah kan, udah susah, apalagi tanpa kalau belajar paling susah-susahan gitu ya, bukannya bisa malah. Oke, untuk tugas nanti mungkin akan Bapak sampaikan melalui grup seperti biasa, ya, melalui grup seperti biasa, dan akan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya, ya, jangan lupa ini ya, biasanya suka ada aja yang ngerjain tuh. Oke, karena pembelajaran hari ini mungkin sudah cukup ya, sampai di sini waktunya. Oke, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa, tapi sebelumnya pesan-pesan dari Bapak, ingat untuk pembelajaran di rumah diulang lagi, tugas dikerjakan, dan untuk yang berikutnya, pertemuan berikutnya, karena Bapak bagikan di grup, kalian baca-baca sepintas. Jadi untuk pembelajaran berikutnya langsung begitu masuk kelas sudah ada sedikit gambaran, gitu ya. Jadi kalian akan gampang masuk. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Yang tidak hadir berhalangan mudah-mudahan segera sembuh, yang sakit ya, yang sedang ada kegiatan mungkin harus dilancarkan kegiatannya. Oke, sebelum pulang silakan KM dipersiapkan untuk baca doa dulu. Duduk siap. Sebelum pulang kita begini baca doa supaya masing-masing doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar. Sudah habis jam pelajarannya. Hati-hati di perjalanan pulang. Kalau masih ada kegiatan lain, silakan. Tugasnya boleh ditulis.
Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya.